Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 18 April tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1 sampai 7. Di kalangan jemaat di Yerusalem, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena dalam pelayanan sehari-hari, pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh Roh Kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul, lalu para rasul pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 6 ayat 16 sampai 21. Setelah mempergandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung, kira-kira 2-3 mil jauhnya,
mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka, lalu mempersilahkan Yesus naik ke perahu, dan seketika itu juga perahu mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah gaya pelayanan jemaat perdana. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, menarik untuk kita renungkan bersama. Di sana terdapat perpaduan yang baik antara iman dan akal sehat. Kisah ini menceritakan bagaimana para rasul menyelesaikan masalah yang muncul dalam komunitas Kristen dengan usulan yang masuk akal tanpa melupakan semangat doa. Para jemaat yang berbahasa Yunani merasa bahwa kebutuhan para janda dan yatim piatu mereka diabaikan, sementara bantuan sosial diberikan kepada jemaat yang berbahasa Ibrani, yaitu murid-murid yang lahir di tanah suci. Para rasul meminta komunitas untuk menominasikan 7 orang yang saleh dan bijaksana untuk mengawasi kebutuhan sosial umat Kristen yang berbahasa Yunani. Pemilihan dan penunjukan diakon-diakon pertama ini dapat menjadi model untuk kebutuhan besar gereja kita saat ini, yaitu memastikan bentuk-bentuk pelayanan baru dan memadai bagi umat Allah. Para rasul tidak mencoba menyelesaikan masalah ini dengan keputusan otoriter yang mengesampingkan semua diskusi. Cara mereka memilih diakon dengan memberikan kesempatan kepada jemaat memilih calon pilihan mereka memiliki banyak kelebihan berbanding terbalik dengan penunjukan secara sentralistis, apalagi dengan bumbu-bumbu koncoisme yang tak jarang merasuk ke dalam komunitas kita. Kita perlu memanfaatkan kecerdasan dan akal sehat jemaat saat merencanakan kebutuhan masa depan gereja kita. Saudara terkasih, para rasul tidak bertindak seperti oligarki, memaksakan keputusan untuk menyelesaikan situasi lokal. Sebaliknya, mereka mengajukan usulan yang bijaksana, menyerahkan pelaksanaannya kepada komunitas, atau seperti yang kita katakan pihak bawah. Karena misi para rasul adalah pewartaan dan pengajaran, mereka menyambut pelayanan baru diakon yang mereka tahbiskan dengan penumpangan tangan. Dalam dinamika hidup beriman yang kita hayati bersama-sama sebagai komunitas, tak jarang timbul masalah. Bahtera gereja kita, seperti perahu para rasul, tak jarang dihempas badai dan gelombang. Namun, ketika masalah timbul, langkah pertama kita seharusnya merencanakan dan mendiskusikan solusi satu dengan yang lain.
kita tetap berada dalam komunitas iman kita, meskipun terkadang kita perlu menyuarakan protes yang dibutuhkan. Kita tidak perlu pergi dengan marah karena frustrasi atau merespons dengan begitu marah hingga beresiko menimbulkan perpecahan. Yang mengesankan dalam penunjukan diakon adalah gaya yang tenang dan tidak dominan dari para rasul. Bersama dengan kebijaksanaan dan akal sehat, mereka berdoa dan berkonsultasi dengan umat beriman tentang langkah ke depan. Itulah cara otoritas dijalankan di gereja purba. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga gaya yang sama diterapkan saat ini, terutama terkait masa depan pelayanan. Semoga semangat yang sama tetap hidup dalam komunitas-komunitas kita. Janganlah mengutamakan gengsi dan kepentingan pribadi atau kelompok, karena itu berpotensi menjadi riak-riak gelombang yang menghantam bahtera gereja kita. Dalam komunal discernment, pembedaan roh bersama-sama, Tuhan hadir dalam perahu komunitas gereja kita, menyertai kita dalam perjalanan ke seberang, ke masa depan yang lebih baik. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.